Parangtritis ya. Dari tadi Pantai Parangtritis sekitar 2,5 kilometer menuju ke arah barat. Nah, sekarang kita bisa melihat gundukan pasir ya, yang merupakan salah satu fenomena geografis. Kalau secara administratif ini masih masuk dalam Kabupaten Bantul DIY. Nah, sekarang saya ingin plot koordinat kita pada posisi ini ya. Jadi untuk posisi ini itu masuk pada zona 49L. Untuk koordinat X-nya 424606 meter timur dan koordinat Y-nya adalah 9113679. Oke. Halo teman-teman, akhirnya kita sampai juga ke lokasi selanjutnya. Kita berkeliling di bentang lahan selanjutnya yang letaknya tidak jauh dari Pantai Parangtritis, yaitu kita berada di Gumuk Pasir Parangtritis. Kita akan berbicara sedikit tentang kondisi fisik dari Gumuk Pasir ini sendiri. Teman-teman bisa melihat di sepanjang area hamparan ini hampir semua itu adalah pasir. Dan kalau teman-teman mungkin pernah yang kesini atau mungkin nanti yang belum pernah bisa jalan-jalan ke sini, ini bagaikan seperti gurun Sahara yang ada di Yogyakarta. Nah, terus kenapa Gumuk Pasir ini bisa terbentuk? Gumuk Pasir ini adalah merupakan kalau kita berbicara secara genesis, sebenarnya ini adalah bentuk lahan yang disebabkan karena proses aeolin atau proses oleh angin gitu. Jadi angin, karena dia angin itu bisa membawa material pasir yang ukurannya itu relatif kecil-kecil, yang sumbernya itu berasal dari tadi Pantai Parangtritis yang dihempaskan oleh gelombang. Nah, itu bisa ada beberapa yang akan terangkut oleh angin menuju ke tempat Gumuk Pasir ini. Nah, dan yang kalau teman-teman lihat, coba nanti bisa teman-teman datang ke sini. Kalau teman-teman bisa lihat ini pasirnya adalah pasir-pasir yang sangat lembut sekali ya, lembut sekali. Bahkan kalau nanti teman-teman mungkin melihat atau mencoba menguji secara gravimetri, ini ukurannya termasuk ukuran yang sangat mikro gitu. Ya karena memang karena ini terbentuknya karena angin, ya otomatis yang terbawa adalah material yang ukurannya itu kecil-kecil. Nah, kemudian kita berbicara tentang kondisi morfologinya. Di Gumuk Pasir memang rata-rata kalau teman-teman melihat di sepanjang ini bentuknya itu secara relief dia bergelombang. Jadi ada bentukan seperti gundukan-gundukan, terus kemudian ada lembahan-lembahan dan seterusnya. Ini adalah ciri khas dari bentuk Gumuk Pasir tipe Barcan gitu. Jadi kalau teman-teman membaca literatur nanti mungkin sudah pernah dipelajari di geomorfologi dasar, tipe Gumuk Pasir itu ada banyak. Ada yang tipe Barcan, ada yang tipe longitudinal, ada yang tipenya star dune, ada yang tipenya seperti apa itu bisek dan seterusnya. Nah, ada banyak lagi ya. Untuk yang kasus di Gumuk Pasir Parangtritis ini yang ada kita sekarang ini adalah tipe yang Barcan. Tipe Barcan itu seperti apa? Kalau teman-teman bisa lihat di belakang sini, di sini ada bentukan seperti apa itu lembahan dan ada lereng yang posisinya itu menghadap berlawanan dengan arah angin. Jadi arah angin itu berasal dari selatan, dari laut, kemudian dia menuju ke arah utara, tetapi arah bentuk lerengnya justru malah kebalikannya. Itulah ciri khas dari bentuk Barcan menyerupai bulan sabit. Nah, kenapa bisa terbentuk bentukan Barcan? Karena memang dulunya Gumuk Pasir ini adalah wilayah yang relatif hamparannya itu pasir semua, tanpa adanya penutup-penutup seperti yang ada sekarang. Tidak ada vegetasi, tidak ada rumah-rumah permukiman dan seterusnya, sehingga ketika pasir itu terbawa oleh angin menyebabkan ya dia bisa terbentuk bentukan yang menyerupai seperti bulan sabit terbalik gitu guys. Jadi seperti Barcan. Nah, ini termasuk salah satu kekayaan dari geologi yang ada di Yogyakarta, karena rata-rata bentuk lahan aeolin ini ditemukan di wilayah-wilayah dengan kondisi iklim yang sangat kering atau di iklim arid, yaitu pada wilayah gurun-gurun. Tetapi kita di Jogja ini kita punya, yaitu di Gumuk Pasir Parangtritis, sehingga memang keberadaannya ini kita perlu lestarikan agar nanti anak kita bisa tahu, oh ini ternyata bentuk lahan aeolin seperti ini, kemudian bentukan-bentukan hasil proses angin itu seperti ini dan seterusnya, sehingga akan bisa lestari sampai ke depan. Kemudian sedikit bercerita tentang kondisi hidrologinya. Ketika kita datang ke wilayah Gumuk Pasir, memang secara sepintas kalau kita melihat arah berbagai sisi terlihat seperti gersang. Kalau kita berbicara tentang kondisi air tanahnya, memang di
kondisi air tanah di wilayah gumuk pasir, terutama di wilayah pantai itu memang dia memiliki akuifer yang cenderung dangkal dibandingkan wilayah yang kalau kita nanti berjalan ke utara seperti di wilayah Bantul, Jogja itu dia cenderung dalam akuifernya. Fenomena apa ketika air tanahnya itu atau akuifernya dangkal? Nah, nanti kalau teman-teman mungkin kesini pas waktu musim hujan atau puncak musim hujan, mesti akan ditemukan semacam oase-oase di sini atau genangan-genangan air yang di antara wilayah pasir yang sangat panas. Seperti kalau di gurun-gurun itu ada sumber mata air oase, itu nanti akan ditemukan. Itu karena fenomena apa? Itu adalah fenomena banjir air tanah. Jadi karena apa? Karena hujan turun ke gumuk pasir, karena akuifernya dangkal sehingga cepat sekali jenuh, dan karena pasir ya makanya cepat sekali mengalirkan sehingga akan muncul genangan-genangan di situ. Nah, biasanya genangan-genangan terdapat di wilayah lembah-lembah di sepanjang gumuk pasir seperti ini, sehingga nanti akan banyak lokasi oase-oase yang ditemukan di sini. Itu terkait kondisi hidrologi. Tetapi ketika kita pada kondisi normal, air tanah di sini memang potensinya tidak terlalu bagus atau cenderung tidak bisa terlalu dimanfaatkan karena ya memang tidak secara kuantitas tidak terlalu banyak, bahkan kualitas pun terkadang ada fenomena yang namanya intrusi air laut atau fenomena masuknya air laut ke dalam sistem akuifer, sehingga menyebabkan ya rasa airnya itu cenderung payau, tidak tawar, tidak setawar kalau teman-teman mungkin tinggal di wilayah yang di dataran aluvial dan seterusnya seperti itu. Nah, itu kira-kira tentang kondisi fisik yang unik di gumuk pasir. Nah, kemudian terkait dengan sosial budaya, kira-kira apa ya? Siapa yang cocok untuk menjelaskan ya? Oh, ternyata ada Pak Iqbal di situ. Pak Iqbal. Halo Pak Danar, gimana? Pas ini kita ketemu Pak Iqbal yang bisa nanti kita menjelaskan tentang kondisi sosial budaya di sini lebih jauh, lebih detail daripada saya yang menjelaskan, nanti malah salah-salah. Oke, sini Pak Iqbal. Oke. Wah, ini apa kabar Pak Iqbal? Kebetulan ini. Ya, silahkan teman-teman ini pengen tahu kondisi sosial, budaya, ekonomi di gumuk pasir ini bagaimana? Silahkan Pak Iqbal untuk jelaskan. Oke. Saya tinggal dulu ya Pak. Siap. Pak Dana, saya lanjutkan. Oke, selamat datang di Gurun Saharanya Yogyakarta ya. Atau biasanya kalau kalian ada yang dari Jogja atau sekitarnya, biasa menyebutnya dengan gumuk pasir. Nah, kalau kalian lihat ke sana sampai ujung sana masih kita lihat namanya pasir, pasir dan pasir. Oke. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Danardoro tadi, ini adalah bentuk lahan eolit yang dimana punya ciri khas utama yang sangat langka tadi kan disebut dengan adanya gumuk pasir Barkan ya. Tapi kalau ditanya Pak yang mana gumuk pasir Barkan, sudah tidak ada ya, sudah tidak terlihat gumuk pasir Barkan. Mengapa seperti itu terjadi? Nah, karena terjadi ketidaktepatan kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah istimewa Yogyakarta ya. Di medio tahun 2010-2011 pemerintah DIY, daerah istimewa Yogyakarta, membuat sebuah kebijakan. Oke, dulu nih kalau kalian lihat contohnya itu ada pohon cemara udang. Nah, kalau nanti kalian akan dilihatkan di kondisi sekitar sini banyak sekali pohon cemara udang di sini. Awalnya itu tidak ada di sini. Di sini sama seperti hamparan pasir saja. Hamparan pasir saja, kemudian dianggap wilayah ini sebagai daerah yang tandus. Nah, karena tandus, maka perlu dilakukan reboisasi. Perlu dilakukan penanaman-penanaman agar menjadi sejuk. Kalau sudah sejuk, bisa dimanfaatkan. Nah, tapi itu tidak tepat. Khusus yang ada di sini, gumuk pasir yang ada di daerah istimewa Yogyakarta ini, yang sudah dijelaskan oleh Pak Danardoro tadi, ini merupakan sesuatu yang sangat jarang ditemui dan proses pembentukannya itu sangat sulit ya. Banyak faktor-faktor yang perlu dilengkapi dulu sehingga bisa terbentuk gumuk pasir, apalagi terbentuk gumuk pasir bentukan Barkan. Bentukan Barkan itu seperti bulan sabit. Nanti silakan bisa search di internet atau nanti akan ditampilkan di video ini seperti apa sih gambar ya. Gumuk pasir Barkan. Nah, balik lagi ke tadi kebijakan yang tidak tepat lah saya boleh bilang seperti itu. Ketika wilayah yang seharusnya menjadi konservasi, ya, ini seharusnya menjadi kawasan konservasi, kawasan heritage nasional,
Dan di mana ini di Asia Tenggara kan nggak akan bisa temui. Ya ini hanya aja di Indonesia. Nah, paling kalau kalian mau temui nanti di daerah Afrika atau di Timur Tengah bisa menemui wilayah yang seperti di Gumuk Pasir dan ada barkannya. Nah, karena tidak ketepatan itu, maka kita kalian khususnya, kalau saya masih melihat bentukan barkannya, kalau kalian sudah tidak bisa menemukan itu, Pak, kapan bisa ada lagi? Ya, kita butuh waktu yang masih sangat lama dan belum tentu itu bisa terbentuk secara alami. Mau buatan bisa, tapi kita tidak bicara yang buatan, kita bicara yang alami. Di sini selain tadi yang kebijakan yang salah, kemudian saat ini pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta sudah membuat rencana zonasi wilayah konservasi Gumuk Pasir, di mana di wilayah ini yang boleh dimanfaatkan hanya yang dekat dengan mayoritas dekat dengan pantai, sehingga bisa dimanfaatkan sebagai pariwisata. Nah, di wilayah ini sebenarnya tidak bisa dimanfaatkan sebagai pariwisata. Tapi ya mau apa dikata, kalau sudah pernah ke sini mungkin sudah pernah jalan-jalan pakai ATV, pernah foto pre-wed, mungkin kakak kalian, orang tua kalian atau siapapun pre-wed di sini. Nah, atau snowboarding yang mungkin sudah saya tidak saat ini belum melihat lagi ada atau tidaknya, tapi itu sempat hits di sini. Nah, itu bisa dimanfaatkan di sini. Walaupun sebenarnya saat ini sesuai aturan, jika kalian mencari aturannya, di sini sudah tidak bisa lagi untuk pemanfaatan, tapi di sini tuh wilayah konservasi. Nah, kalau bicara sosial ekonomi, di sini sama dengan yang ada di Parangtritis. Tapi kalau di sini sangat jarang sekali penduduknya ada di ujung-ujung pinggir-pinggir dari Gumuk Pasir, karena air tanahnya memang sulit. Ya, nah, itu. Sepertinya itu aja yang bisa saya sampaikan tentang ini. Kita tidak bisa bicara banyak tentang sosial ekonomi di sini. Di sini ada wisata, memang wisatanya masih masuk ke dalam tadi wisata yang ada di Parangtritis, karena satu pintu masuk yang seperti saya bilang tadi sekitar 28 miliar per tahun itu hanya dari retribusinya saja, belum yang ada di sini. Ya, selain itu mungkin ini akan menjadi dilematis kalau kalian menjadi seorang kepala daerah. Apakah kalian mau memanfaatkan atau mau melakukan konservasi? Kalau dimanfaatkan, kalian bisa membuat perekonomian yang baik. Oke, dimanfaatkan dengan cara yang baik sebenarnya. Dan kalau hanya dimanfaatkan tapi kemudian merusak apa yang seharusnya dikonservasi, masa depannya, ke depannya itu akan berdampak buruk. Yang awalnya kita punya sesuatu yang di dunia sulit dicari, menjadi tidak ada lagi. Jadi kita sangat rugi. Kita hanya sebuah mitos. Dulu ada barkan di Indonesia, Gumuk Pasirnya masih ada, barkannya sudah tidak ada. Ya, jadi terakhir di sini saya ingin bilang, kalian ketika membuat sebuah kebijakan, ketika kalian menjadi kepala daerah, pikirkan untuk masa depan, bukan membuat sebuah kebijakan, sebuah rencana yang untuk saat ini, untuk 5 tahun saja, tapi pikirkan untuk 20 hingga 30 tahun. Oke, sampai ketemu di titik yang lain di Yogyakarta. Jadi terkait dengan potensi wilayah ini ya, tadi menyinggung yang sudah dijelaskan oleh Pak Danar maupun Pak Iqbal. Jadi yang potensi yang utama adalah terkait dengan pariwisata ya. Kalian bisa lihat nanti bisa coba sendiri kalau kapan-kapan kesini naik jeep, naik motor ATV, kemudian kalian bisa foto-foto ya. Di sini banyak sekali spot-spot foto. Selain itu wilayah ini juga sering dijadikan sebagai latihan untuk manasik haji ya, karena kondisinya yang panas. Nah, terkait dengan permasalahan menyinggung yang tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Iqbal. Nah, di wilayah ini sudah banyak ditanami oleh pohon cemara udang ya. Padahal pohon cemara udang itu menjadi penghalang adanya angin ya, penghalang lorong angin, sehingga justru malah membuat kelangkaan atau berdampak pada kesulitan dalam pembentukan gumuk pasirnya gitu. Nah, sebagai tambahan, akan saya jelaskan juga bagaimana kondisi gumuk pasir ketika kita lihat pada citra penginderaan jauh maupun peta ya. Nah, di sini saya tampilkan ada
Citra ya, lokasi wilayah gumuk pasir Barkan Parangtritis. Jadi pada area ini itu merupakan area gumuk pasir, di mana di bagian yang ini itu merupakan gumuk pasir inti ya, jadi lokasi inti dari gumuk pasir. Nah sekarang bagaimana kalau kita lihat melalui peta? Ya, jadi kita berada pada lokasi ini ya. Ini tadi Pantai Parangtritis di sini. Kemudian ini adalah gumuk pasirnya. Bagaimana kalau misalnya kita lihat pada Citra? Ya, jadi kalau kita lihat pada Citra bisa kita lihat di sini kita berada pada area yang warnanya sian. Nah, itu berarti menunjukkan area yang berpasir ya. Kemudian dikelilingi oleh adanya vegetasi ya yang berwarna merah ini. Kemudian kita tambahkan juga peta RBI-nya. Nah, maka kita bisa melihat di sini ada area yang berwarna coklat gitu ya, yang menunjukkan area pasir, dikelilingi oleh warna kuning yang menunjukkan lahan pertanian kering atau tegalan. Terima kasih.